Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Teresa Cahyani Kuryajita, NIM 180300148, kelas C, semester 6, jurusan Sosiologi FISIP Undana Kupang. Saya akan menjelaskan makalah saya tentang peluang dan potensi korupsi dana COVID di NTT. Penanganan COVID-19 berpotensi menjadi ladang korupsi di Indonesia. Adanya potensi tersebut, pemerintah membutuhkan peran serta dari lembaga-lembaga terkait seperti KPK dan BPKP. Korupsi memiliki beberapa klasifikasi makna seperti suatu hal yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Sementara, potensi korupsi selama penanganan COVID-19 terjadi mulai dari alokasi pemanfaatan anggaran, perubahan biaya pembelanjaan, kolusi dengan penyediaan layanan alat medis, penyaluran bantuan, hingga tidak adanya transpirasi data dari penyumbang pihak ketiga. Ketua Komisi Pemberantas Korupsi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI mengancam akan menindak pelaku korupsi anggaran penanganan bencana virus corona dengan tuntutan hukuman mati, dengan dalil keselamatan masyarakat merupakan hukum tertinggi, sehingga bagi siapapun yang melakukan korupsi anggaran penanganan COVID-19 akan dihukum mati. Ketua KPK juga menjelaskan bahwa KPK membentuk Satgas COVID-19 untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19 karena ada 4 celah korupsi yang perlu diwaspadai, yaitu saat pengadaan barang dan jasa, sumbangan dari pihak ketiga, realokasi anggaran, serta distribusi bantuan sosial. Ancaman pidana mati yang dikemukakan oleh Ketua KPK tersebut bukan pepesan kosong, sebab soal pidana mati adalah amanat pasal 2 Undang-Undang Tipikor yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana dengan penjara seumur hidup. Dalam hal tindakan pidana korupsi, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati akan dijatuhkan. Masyarakat harus berperan aktif membantu Satgas yang dibentuk oleh KPK untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19 di NTT, agar tidak salah digunakan pihak tertentu. Demikian, hal itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia dalam keterangan tertulis kepada media. Dia menerangkan bahwa penjelasan frasa dilakukan dalam keadaan tertentu dimaksudkan antara lain yakni pada tindakan korupsi yang dilakukan saat negara sedang menghadapi bencana secara nasional. Dia menilai Pemda Provinsi dan Kabupaten atau Kota di Nusa Tenggara Timur telah mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai 1.139.964.768.451 rupiah. Anggaran senilai 1,1 triliun lebih tersebut merupakan akumulasi dari realokasi APBD Provinsi dan 22 kabupaten atau kota se-NTT, dengan rincian Pemprov NTT mengalokasikan anggaran dari APBD sebesar 286.450.476.000, sedangkan 22 kabupaten atau kota total mengalokasikan anggaran APBD sebesar 942.999.025.441 rupiah. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, dengan jumlah realokasi anggaran tersebut,
Berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mendistribusikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19 dengan fokus 3 sektor penting, yakni pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaringan pengamanan sosial, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Sektor rawan korupsi. Dalam pandangan KPK, 3 sektor penting itu sama-sama rawan terhadap korupsi, sehingga harus diawasi secara ketat. Apalagi ada bantuan dana dan dinas PURP untuk proyek-proyek yang ditangani seperti infrastruktur jalan dan jembatan. Juga ada dana dari bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa yang difokuskan untuk membantu kepala keluarga yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19. Juga sumbangan dari pihak ketiga yang diberikan langsung kepada Pemda. Dalam situasi tersebut, Advokat Peradi ini justru mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum, Inspektorat, DPR, dan DPRD guna mengawasi dan mencegah penyimpangan yang sedang terjadi saat ini. Masalahnya, mencegah KKN pada saat ini bisa berbuah malapetaka karena dianggap menghambat bantuan penanganan COVID-19, sehingga pilihannya lebih baik membiarkan penyimpangan terjadi. Jika pilihannya pada menjajarkan pelaku, maka akan banyak orang menghadapi ancaman hukuman mati sebagaimana peringatan Ketua KPK. Potensi korupsi bantuan pihak ketiga. Belum lagi menyinggung soal kebocoran dalam mendata dan memilah bantuan dana pihak ketiga yang langsung diberikan kepada pejabat tertentu di daerah, misalnya kepada gubernur atau bupati, yang boleh terjadi tidak terdata atau terdata tetapi disamarkan. Ini juga salah satu pintu masuk peluang untuk korupsi, sehingga patut diwaspadai, sebagaimana konstansi Ketua KPK di hadapan Komisi Hukum dan HAM DPR RI. Menurut data dan Badan Keuangan Daerah atau BKD, Setda Provinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat merupakan kabupaten yang terbesar dalam alokasi anggaran, yaitu 78.631.041.437 rupiah. Sedangkan kabupaten yang terkecil alokasi anggarannya adalah Sabura Jua, yakni sebesar 11.498 juta. Apakah karena kondisi APBD setiap kabupaten berbeda atau karena dampak COVID-19 yang berbeda? Ini juga menjadi persoalan tersendiri karena menyangkut ratio penganggaran dan kebutuhan real di lapangan. Terkait anggaran penanganan COVID-19 di NTT, Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT mengatakan bahwa anggaran yang dialokasikan Pemprov NTT dikhususkan untuk upaya pencegahan dan penanganan kesehatan sebesar 81 miliar lebih, lalu untuk DPS sebesar 105 miliar dan sisanya 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini berpotensi terjadinya overlapping karena sasaran pada kluster yang sama lalu saling klaim. Baik, itu saja. Sekian dan terima kasih.